Assalamualaikum, selamat siang Pak Roni. Kopi tangan. Waalaikumsalam. Ya, Bu Tuti. Kelihatannya akhir-akhir ini Pak Roni banyak pikiran. Sering melamun saya lihat kalau di sekolah. Iya, Bu. Apakah ada sesuatu masalah? Iya, Bu. Banyak persoalan di rumah, Bu. Jadi kadang terpikir di sekolah, Bu. Oh, kalau boleh tahu apa permasalahan yang sedang Pak Roni hadapi? Ya, tugas PR ada dikasih guru. Sementara di rumah tugas banyak dikasih orang tua. Adik-adik banyak yang Bu, yang masih kecil. Karena saya yang paling tertua, tentu saya yang membantu orang tua saya di rumah, Bu. Oh, seperti itu. Jadi banyak tugas yang diberikan oleh guru. Menurut Roni, setelah dengan pembicaraan kita ini, apa yang ingin Roni peroleh? Ya, dengan adanya pembicaraan yang kita lakukan ini, semoga saya dapat menemukan jalan keluarnya, Bu, untuk mengatasi persoalan saya, Bu. Menurut Roni, bagaimana idealnya, seperti apa yang seharusnya? Kalau idealnya seperti yang saya inginkan, tentu saya semuanya bisa mengatasi persoalan yang di rumah, di sekolah, tanpa saling terganggu aktivitasnya, Bu. Contoh, di sekolah saya bisa membuat tugas sesuai dengan waktunya. Kemudian di rumah juga bisa membantu orang tua. Iya, menurut Roni, apa sebaiknya yang harus dilakukan agar Roni bisa membagi waktunya antara pekerjaan di rumah, kemudian tugas-tugas yang diberikan di sekolah? Menurut Roni apa yang seharusnya Roni lakukan? Yang saya lakukan berarti saya harus membagi waktu, Bu. Saya harus betul-betul bisa memastikan kapan waktu yang pas untuk melakukan membantu orang tua di rumah dan bisa fokus belajar di sekolah. Jadi artinya saya tidak bisa mengulur-ulur waktu dalam membuat tugas PR umpamanya. Kemudian ketika ada tugas yang diberikan orang tua, saya tidak bisa mengulurnya lagi waktu karena memang waktu yang sedikit mungkin itu bisa bermanfaat bagi saya dalam membantu orang tua saya membantu orang tua seperti mendidik, membantu orang tua mengasuh adik-adik atau membantu pekerjaan rumah yang ada di rumah. Iya, kalau boleh tahu, biasanya sekolahnya pulangnya jam berapa? Pulangnya kalau di sekolah, tiba di sekolah pulang dari sekolah 1:30, Bu. 1:30. Kemudian kira-kira PR-nya banyak nggak yang diberikan? Ya, kalau PR-nya tergantung, ya tidak bisa dipastikan karena kan setiap hari itu kan bervariasi, Bu. Kadang-kala ada banyak, kadang-kala ada sedikit. Hanya saja setibanya di rumah sudah kelihatan pekerjaan yang membantu orang tua karena adik saya itu kecil-kecil semua, Bu. Kata orang kampung, basusun paku saya katanya kan. Jadi baru kerjaan ini sudah menjerit, kerjaan ini sudah menjerit, menangis. Kadang kan agak repot lah kalau adik-adik yang kecil-kecil gitu. Sementara orang tua yang ekonomi yang sulit kan kerjanya bertani, lebih banyak bekerja ke sawah, ke kebun, kerja tempat orang. Ini yang merepotkan, Bu. Menurut Roni, ada orang lain yang bisa membantu Roni untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ada yang bisa membantu di rumah? Mungkin sebaiknya saya nanti akan membicarakan lebih lanjut sama orang tua saya di rumah
bagaimana bagusnya agar tugas di sekolah bisa dikerjakan dengan cepat seperti PR tadi, dan saya juga bisa membantu orang tua saya, salah satunya membantu adik-adik saya gitu, Bu. Ya, selain dari bantuan orang tua, ada adik-adiknya yang lain mungkin yang sudah agak bisa mungkin menjaga adiknya yang lain selain Pak Roni gitu untuk menambah bantuan. Ya, jadi saya bisa juga memberdayakan adik saya yang di bawah saya yang agak besar sedikit untuk membantu pekerjaan rumah. Artinya saya juga harus berbagi kerja dengan adik yang nomor 2 supaya beban tersebut tidak tertumpuk kepada saya. Dan kalau kiranya ini sudah berjalan, tentu aktivitas ini tidak akan terganggu. PR yang dikasih oleh guru bisa terjawab atau terlaksana dengan baik nantinya. Gitu, Bu. Kira-kira kapan rencana ini akan Roni realisasikan? Mumpung ini di awal tahun ajaran, saya sudah bertekad, Bu. Dari awal ini saya akan melakukan mementek bahwasanya ini akan saya kerjakan dalam minggu ini juga, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana caranya tuh Roni menyusunnya, rencana itu seperti apa? Bagaimana, Bu? Bagaimana Roni caranya itu berbagi tugas dengan adiknya? Ya, tentu kami akan membuat sebuah perencanaan. Perencanaan di sini tata cara pembagian tugas gitu, Bu. Mana yang tugas untuk saya, mana yang tugas adik saya yang nomor 2, sehingga nanti tugas tersebut bisa mempercepat membantu pekerjaan di rumah, dan sehingga nanti tidak terganggu saya dalam membuat PR, Bu. Iya. Kalau misalnya kita rating, berapa persen tuh pekerjaan yang harus Pak Roni lakukan dan adiknya? Kalau dibagi persentasenya, karena saya yang lebih tua di rumah, saya 60 sampai 70% itu harus saya mengendal, Bu. 30 atau sampai 40% itu dihandle oleh adik saya nomor 2. Artinya itu sudah ada melakukan pertolongan kepada saya, dan saya berharap saya bisa mampu berkolaborasi dengan adik saya dalam membantu tugas di rumah gitu, Bu. Iya, menurut Roni selain adiknya, ada enggak lagi misalnya saudara yang bisa diminta bantuannya? Kalau saudara mungkin atau famili yang lain, kalau 1 hari atau 2 hari mungkin bisa, Bu. Tapi karena aktivitas kita ini setiap hari, Bu, tentu tidak bisa kita berharap ya, Bu, kepada yang lain gitu, Bu. Oh iya. Jadi mungkin saya simpulkan, jadi Roni bisa membagi waktunya mungkin, kemudian juga bisa meminta bantuan dengan adiknya agar Roni tidak keteteran untuk mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah dan tidak mengabaikan amanah yang telah diberikan oleh orang tua. Seperti itu, Roni? Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan Roni bisa menyelesaikan tugasnya sebagai seorang siswa dan juga melaksanakan tugasnya sebagai seorang anak atau sebagai kakak tertua yang mungkin orang tuanya juga besar harapannya bisa terbantu oleh Roni. Mudah-mudahan Roni bisa jadi anak yang baik, anak yang berprestasi, dan juga anak yang berbakti kepada orang tua. Menurut Roni, sepanjang pembicaraan ini, bagaimana perasaan Roni setelah berbagi dengan Ibu? Sepanjang apa yang saya sebutkan tadi, rasanya beban yang terasa berat tadi dengan saya mengutarakan perasaan saya sama Ibu, rasanya beban itu sudah berkurang gitu, Bu. Karena sudah berbagi yang tadi memikirkan sendiri dengan saya curhat ke Ibu, sehingga perasaan saya tadi agak tenang dan saya bisa menemukan solusinya, Bu. Oh iya, alhamdulillah.
Sekarang mungkin Roni bisa kembali ke kelas. Kasih ya, Bang. Nanti kalau lain waktu, kalau ada yang ingin dibicarakan, boleh nemui Ibu lagi. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingan dari Ibu. Saya berharap semoga Ibu tidak bosan membantu saya, dan saya berharap tugas-tugas yang diberikan oleh guru bisa terlaksana dengan cepat. Kemudian dia juga bisa membantu kedua orang tua saya di rumah. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.